welcome to podcast apa nih namanya nih? Podcast agama. Podcast agama ya. Iya. So, gue mau tahu kabar kalian gimana sih akhir-akhir ini? Kayak baik mungkin atau gimana ya? Ya baik sih, selama ini masih aman-aman aja. Emang tugas baik semua aja. Aku juga baik. Tugasnya menumpuk semua aja. Ya, aman aja nih. Lagi masa-masa mau PSAT juga kan? Iya. Ya. By the way, gue mau tahu nih hubungan kalian sama bukan perjodohan sih, sama percintaan lah. Gimana sih kayak percintaan kalian nih? Kayak mungkin punya pasangan atau mungkin beda agama atau bisa jadi. Yang gue sendiri tak punya sih. Ya aman-aman aja. Masih aman emangnya? Masih. Emang iya. Iya tuh. Oh, masih aman ternyata. Sama kan nih agamanya? Beda nih kebetulan aja. Beda. Terus saya gimana kan? Ya punya gue masih sama sih sebenarnya, beda agama juga sih, cuman masih aman sih sebenarnya. Nah, gue juga mau tahu nih, kayak kalau seandainya di agama Katolik tuh kayak gimana sih perjodohan dan kayak mengatasi pernikahan. Nanti kan kalau seandainya lu pacaran kan pasti bakal nikah kan, kayak buat jalan seterusnya. Cuman kalau pas nikah nanti tuh kayak mau lu beda agama atau mau sama agama, atau mungkin kayak lu beda agama nggak apa-apa, tapi apakah ada aturannya sendiri gitu loh? Kayak gimana sih pandangannya dari agama Katolik? Kalau setahu gue ya, jadi selama ini yang gue tahu di agama Katolik itu memperbolehkan umatnya untuk menikah dengan agama Kristen karena masih satu Tuhan, tapi kita harus nanti anak yang dilahirkan itu harus masuk ke agama Katolik. Tapi kan ada aturan yang itu kan, ada aturannya yang ngatur kan. Iya. Sembarangan kan. Dan juga harus minta izin ke gereja Katolik dulu sebelum gitu. Berarti kalau kayak gitu yang ngatur siapa nih? Ngatur ada aturannya sih dari gereja. Oh, kalau nggak salah dari gereja pusatnya aja kayak gereja ini dulunya kan emang nggak boleh nih, emang nggak boleh. Lalu karena sering perkembangan zaman terus kemudian gereja juga ya harus ngikut perkembangan juga kan, harus tidak stay dalam aturan itu juga. Akhirnya sama gereja dibuat aturan boleh menikah di luar agama Katolik, cuma ada aturan-aturan yang mengikat gitu, jadi nggak sembarangan asal nikah doang. Jadi nanti suruh kayak sama pastor lingkungannya itu, jadi kan kita izin sama pastor lingkungannya, nanti kalau udah boleh baru mereka bernikah. Tapi itu di dalam dapat izinnya itu harus ada syarat-syaratnya. Apa tuh syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya itu yang pertama nih, pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan melakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Lalu ada mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik. Lalu yang terakhir, kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Jadi gitu. Iya. Soalnya kan kalau di agama Buddha sendiri kan memang juga sama sih, kayak nggak ngelarang lah untuk menikah beda gereja atau beda agama. Cuman kan pernikahan itu kan gimana ya, pilihan sendiri dari masing-masing nih. Jadi kalau seandainya kamu mau nikah, mau nggak nikah juga nggak masalah. Yang juga kan dimana kalau kamu beda agama nih nikahnya, itu kamu harus gimana ya? Nanti ada upacara sembahyang di vihara tuh, kayak sambil menyebutkan nama-nama dewa-dewi yang ada gitu, kayak mungkin contoh Dewi Kuan Im dan masih banyak lainnya lah gitu. Cuman kalau selain dari itu juga yang ngatur kan tadi dari gereja utamanya nih. Kalau yang ngatur dari gereja utama itu berarti kalau seandainya tidak disetujui itu gimana? Aman-aman aja nih. Tidak disetujui ya berarti ya lu nggak bisa nikah secara Katolik, berarti kayak diterima di gereja berarti.
tapi setahu gue nih, gue pernah lihat di media sosial, jadi ada orang itu nikah, itu dalam satu gereja Kristen dan Katolik, jadi yang memberkati itu masing-masing. Yang Kristen diberkati oleh pastor, dari Kristen, pendeta itu, yang Katolik ini diberkati oleh romo. Nah itu gue nggak tahu itu kalau itu tipe perkawinan yang seperti apa. Berarti memang pisah gereja gitu Enggak, jadi satu gereja cuma pisah imam gitu loh. oh berarti ada debat imam gitu. Iya gitu. Keren juga ya, lucu juga ya. Iya, lucu juga ya. Iya, Tapi di agama Buddha ini memang gimana ya, kayak walaupun begitu tapi dia nggak sampai beda imam gitu kan. Oh, iya Kayak sih. peduli apa ya, kayak tanda bikunya juga nggak akan memberikan berkah atau apa gitu gitu. Paling ya kalau mau nikah secara Katolik bisa pakai secara Katolik, mau nikah secara Kristen bisa pakai secara Kristen. Sama kalau seandainya orang-orang yang menganut kepercayaan Buddhisme ini kan gimana ya, mau nikah kan mungkin rada susah nyari jodoh. Iya sih. Ya pasti kemungkinan bakal nikah beda agama kan tinggi sih. Iya, Pak. Tinggi banget sih. Oh ya kan, BTW kan pacar lu kan beda agama nih. Kira-kira tuh apa ya, kayak lo ada rencana nggak bakal sampai seterusnya sampai forever and ever? Wah, kalau itu susah sih mau terus ini. Cuman kalau kata gue, ya diusahakan bisa. Nanti kan Bisa. sesuai dengan ini kan, sesuai dengan apa yang kita bahas ini kan. Iya, oke. Kalau seandainya serius, Itu orang tua aman? orang tua aman pasti. Aman pasti? Aman. Boleh lah. Orang tua aja kan beda gereja. Oh iya? Nikahnya. Orang tua tuh beda gereja nikahnya. Jadi kayak sama kayak yang aku tahu kan, papa mama aku nih nikah memang di vihara. Cuman dengan gimana ya, malah dua kali gimana ya, dua kali proses gitu. Jadi ada yang sembahyang di vihara C, baru nanti habis itu diberkati imam dari gereja Kristen. Oh gitu? Oh, kalau boleh tahu nih, kalau lu pacarnya apa? Kalau boleh tahu. Sama sih alhamdulillah. Alhamdulillah Katolik. Katolik. Berarti beda sama Katolik. Beda sama Bedanya kan kalau di Buddha Kristen misalnya Katolik. Oh ya. Kalau yang jadi orang India itu nggak tahu sih kalau itu. kagak tahu, belum pernah tanya-tanya. Masih belum tahu sih. Belum tahu. Kalau lu sendiri gimana nih? Oh, gue kan aman, gue kan Sama-sama sama ini, Katolik kan bro. Gue masih memang aman pasti satu kalau agama. Udah pernah gereja bareng belum? Man? Gereja bener. Jadi aja udah gak bisa dihitung. Gue bisa pakai jadi. Iya, Siap iya. ya berarti. Udah siap bro. Oh, udah siap. Kalau lu kan katanya nggak bisa gereja nih. Iya kan sebenarnya kan bedanya cuma dikit ya. Oh iya. Tapi orang Iya tua sih. apa? Orang tua aman sih. Aman. Nah kalau misalnya ngetit gereja bener, ke Iya. gerejanya mana? Ganti-gantian. Oh berarti nanti kayak contoh minggu ini lo ke gereja Kristen, minggu depan ke Katolik. Iya. Gitu tuh. Gitu banget. Iya gitu banget. Tahu gak sih kan? Kalau pagi gereja Katolik, lalu gereja Kristen gitu. Sampai gereja terus nanti. Ya nggak apa ya. Gua dari awal sih udah kalau gue sendiri dari awal udah ngomong bahasa agama sih. Langsung bahasa gue berarti. Iya, karena kalau dari awal beda kan. Ah. Dari awal juga sudah mau ke tahap yang serius. Dari awal kan nggak main-main. Kalau bisa sampai serius, ya langsung bahasa agama aja di. Tapi kita memutuskan buat nanti pada akhirnya salah satu mungkin pindah karena nggak mau ada salah satu yang beda agama. Jadi kalau salah satu baru pindah nih. Iya, Tapi belum tahu dia Iya, mana. belum. Belum tahu. Ini masih aman nih. Ya. Kalau disediaannya apa? Maksudnya masih menerima aja sampai sekarang. Sampai sekarang aman. Masih aman nih. Masih. Orang tua juga aman semua. Orang tua aman juga. Berarti nanti kira-kira bakal sama kayak yang lo ngomongin yang lo tau dari Instagram itu kan, yang kalau seandainya beda agama dia bakal diberkati sama imam yang lain, atau mungkin karena dia lo pindah agama gitu emang sesuai dengan ajaran agama Katolik apa gimana? Iya, justru kalau itu pemikirannya kan kalau misal ada salah satu yang pindah berarti kan ya walaupun Tuhannya sama tapi kan ajarannya dan agamanya berbeda, jadi ya harusnya itu kan tetap tidak diperbolehkan ya untuk pindah, itu kan kita tetap berusaha. Iya. Ya kalau bisa sih gua mungkin mau yang kayak gua pernah lihat di Instagram itu. Oh. Nah, itu juga mungkin nanti akan cari-cari informasi itu gimana gitu. Karena
bener-bener serius banget nih. Ya kan nanti ya, maksudnya masih lihat dulu nanti. Oh, masih lihat dulu nanti. Tapi kalau pengennya sama dia pak apa? Belum tahu. Oh belum tahu juga. Belum bulan. Tapi kalau beda agama itu ada susahnya ya? Karena Iya sih. Mungkin susahnya lebih ke arah dari apa yang diajarkan dan kita pelajari dari dulu kan. Kayak mungkin contoh di agama Kristen dan Katolik kan biasa ada puasa nih. Nah itu kan di agama Buddha kan sebenarnya juga ada puasa itu kan. Tapi kita memang diajarkan buat vegetarian. Kita nggak boleh makan daging sebenarnya kalau mengikuti ajarannya. Cuman kalau gitu kan masa kalau seandainya kita nikah beda agama gini, yang agama si contoh istrinya yang agama Kristen atau Katolik, sedangkan si bapaknya ini agama Buddha, masa si istrinya nggak boleh makan daging juga? iya sih. Nah, tapi sebelumnya lu sendiri gimana? Apa vegetarian apa enggaknya? Kalau gue sendiri sih enggak vegetarian. Enggak vegetarian. Gue nggak vegetarian. Jadi kalau masalah makanan aman loh berarti itu. Masalah makanan sih aman Aman. aja ya. Kalau yang menurut lo yang paling berat dari beda agama lo sampai sekarang menurut Yang paling berat tuh menurut gue pasti bakal ini sih, lebih ke arah kalau lu punya anak. Lu punya anak mau dimasukin ke agama apa? iya sih. Mau ikut agama apa kan terserah dia sih. Iya. Cuman kan ya kalau mau kayak gitu bakal perlu dirundingin lagi lah, sesuai apa yang dia yakini. Apa mungkin dia lebih cocok ke yang mana, kayak contoh andai kan nih gue nikah sama orang Katolik, gue nikah sama orang Katolik, tergantung anaknya dia mau diurusin ke yang Buddha apa Katolik. Oh, tapi kalau lu sendiri berarti semua dikembaliin ke anaknya. Iya pasti kembali ke anaknya, kayak maunya di mana. Lah kalau pertama kali waktu lahir kan anak kan belum bisa nentuin tuh. Terus itu lu mau pilih masukin yang mana? Kalau itu sih harus dirunding sama istri sendiri sih. Kalau gitu harus ngomongin lah. Berarti sih di situ. Iya gitu ya. Kalau sekarang waktu yang pacaran ya, waktu pas pacaran nih, nggak ada apa-apa yang berarti gitu dari beda agamanya. Kalau dari beda agamanya sih seharusnya masih nggak terlalu berat sih untuk sekarang. Cuman nanti pas sehabis nikah kan memang dari ambil keputusan kita pertama-tama itu buat kalau nikah beda gereja, terus habis itu kan kalau punya anak dan lain-lain seterusnya. Dari orang misalnya dari orang-orang teman-teman tuh, misalnya teman-teman yang seagama sama lu tuh nggak apa ya, kayak nyuruh jangan beda agama apa-apa, kayak mempersulit hubungan pacaran tuh apa? Sebenarnya nggak ada larangan sama sekali, sesuai dengan yang kita tahu di agama Buddha kan. Itu sebenarnya kan jodoh tuh nggak kemana gitu loh, jodoh tuh nggak ada di mana. Jodoh tuh pasti ada, jodoh kan pasti bakal ketemu. Jadi ya walaupun mungkin dia beda agama, ya nggak masalah. Nah, jadi nanti ya pas pernikahan juga nggak masalah beda agama. Oh, Aman aman aja sih. Cuman ya kadang kalau misalnya bentrok atau apa ya lagi berantem, bisa dijadiin salah satu alasan aja sih susahnya di situ. oh iya sih. Kalau benar dia masalah besar sih itu juga berantem. Tapi kalau misalnya dari teman apa, dari sanak saudara apa gitu nggak pernah ngomongin jangan yang beda agama gitu. Sebenarnya kalau dari keluarga sendiri kayak dari emak atau oma gitu ya melarang. Karena kan ya kalau bisa carinya yang seagama. Cuman kan ya kalau orang tua biasa sih. Cuma ya jadi kalau gue sendiri sih mikirnya ya kan nantinya gue yang bakal jalanin, jadi ya semua keputusan ya gue yang ambil, nggak usah dengerin kata orang gitu. Oh iya. Yang penting kan ya lancar-lancar aja, dan selama itu baik kan oke aja kan. Iya sih. Terus aku tuh penasaran, apa kalian nyatanya yang beda agama? Apa kayak yang seagama aja? Ya sesuai dengan takdir mungkin ya, takdir dari apa yang udah diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kalau dari gue sendiri sih ya awalnya nggak tahu ya kan cuman Iya sih. gitu kan. Kalau udah terlanjur gitu ya baru tahu Aduh, emang bener-bener gak tahu waktu kenalan gitu apa? Oh iya, maksudnya kan sudah terlanjur kenalan, Oh, udah terlanjur kenalan. terus
terus dibatalin karena agamanya beda kan ya nggak lucu gitu. Ya kan kenalan doang jadi temen kan bisa kenalan terus agamanya beda. Tapi kan Tahu. sih kenalannya udah mengarah yang ke sana. Oh, langsung mengarah. Kalau misalnya kalau awal-awal kenalan kan nggak mungkin tanya langsung agama kan agak Iya, sensitif. iya, masih sensitif. Terus kan udah agak lama, udah dekat baru tanya kan. Kenapa? Saya aku tanya teman-teman ini kan pasti kan kamu dapat infonya dia kan dari teman-teman juga kan. Kalau gue sendiri sih ya ini karena gue aja sebenarnya benar-benar dari nol, jadi teman gue pun nggak ada yang kenal sama dia, cuma waktu itu gue dikenalin satu teman gue dan itu pun dia cuma sebatas tahu dan tahu gitu, jadi nggak yang kenal. Jadi waktu gue tanya ke teman gue ini juga teman gue nggak tahu gitu kalau misalnya dia agamanya apa. Berarti bener-bener gak ada yang prihatin lu sama sekali nih. Baru bener-bener kamu tahu sendiri. Iya, gue benar-benar mulai dari nol sendiri. Kamu tahu dari baru Apa nih? emang takdir nih. Emang takdir kan ya, menurut yang aku tahu kan ya, sedari aku dulu vihara kan ya memang aku dulu pernah nanya sih, dan pernah dapat satu tema itu kayak ada seorang lelaki yang ketemu wanita pedagang. Nah itu ini pas itu mereka saling jatuh cinta, ternyata pas ditanya beda agama. Ya mungkin kan lebih ke arah ini, lebih ke arah dulu tuh kan memang pernah diomongin kalau jodoh itu nggak kemana, pasti kan bakal tetap ketemu dan bertemu. Iya. Jadi kan kalau seandainya memang dijodohkan dengan yang beda agama, ya nggak masalah kalau mau nikah beda agama, mau bareng yang itu juga nggak apa-apa, mau pisah ya nggak apa-apa, tergantung dari diri sendiri. Terus kalau aku gitu kan di vihara kan. Iya, di Bolivia. Vihara. Aku nggak pernah kenal sama cewek-ceweknya. Nggak ada. Mungkin lebih ke arah nggak tertarik, bisa Nggak jadi. tertarik. Bisa jadi. Mungkin nggak nantang gitu. Nggak menantang ya? Wah, nggak beda agama. Lo kalau di Bali itu nggak pernah lihat yang seagama gitu kan. Di Bali kan yang mayoritas Buddha kan ya. Hindu toh. Hindu sama Buddha kan ya kayaknya. Buddha jarang aku ketemu di situ. Awal-awalnya gimana nih kok beda agama bisa ketemu awal-awalnya gimana? Ya awalnya sih lebih ke arah pas nonton DBL. Kamu sama beda. Pas nonton DBL kan biasa gue seloko. Ah. Gue seloko, pulang ketemu nih ada cewek cantik. Ketemu nih ada cewek cantik. Buat sekolah apa? Beda sekolah. Saya beda sekolah. Beda sekolah. Dia dari kartun. Oh dari kantor. Dia dari kartun. Terus Sudah lama kan? Enggak. masih sensor. Enggak sebelum agama enggak. Sensor. Sensor. Yang penting oke lanjut. Terus langsung lu samperin lu. Gue samperin. Langsung lu samperin. Langsung gue samperin. Gue nanya, hai, pas nengok. Kalong salib. Aduh. Kalong salib ada Yesusnya di situ. Nanti kan otomatis Iya, Katolik. Otomatis Katolik. Tapi nggak bisa jadi juga kan. Gimana? Kadang orang itu karena kepepet belinya yang ada salibnya kan. Waduh, bisa jadi sih. Iya sih. Terus habis itu lu asik kayak gitu terus lu tahu kalau dia beda agama masih lu lanjutin lu. Gue gas. Lu gas. Gue gas karena kan ini setara sesama gimana ya? Karena walaupun beda agama kan tetap bisa digas. Iya sih, iya sih. Iya itu. Tetap bisa nikah kan? Iya benar-benar. Tinggal nanti dia selalu seandainya memang serius pengen ya dapat gitu lah. Iya sih. Tapi gue mau tanya dulu nih, waktu waktu lu pendekatan, lu tahu agamanya dia gitu, waktu dia tahu agama lu, apakah itu menghambat pendekatan lu waktu saat itu kayak jadi dia mikir-mikir lagi ada gimana gitu nggak? Sebenarnya dia ada sih waktu itu pernah mikir, kasih kesempatan ke yang lain buat mikir, ternyata dia mau aja karena memang dari yang kayak lu pada ngomong tadi kan, kayak yang Katolik itu memang nggak masalah buat nikah beda agama gitu kan. Katanya pun ngomong apa ya? Apa nih? Lupa lagi dia ngomong apa ya? Atau mungkin
pendapat dari kamu sendiri. Oh. Kayak gimana loh pendapatmu tentang menikah beda agama di gereja? Ya karena kita di sini kan berdua dapatnya yang beda Iya. bedanya yang sama nih. Jadi gitu ya, sebenarnya kan bapak ibu gue kan beda agama juga. Oh, beda agama juga. Iya, satu Islam, satu Katolik kan. Ibu gue Katolik, bapak gue Islam. Nah, kalau dulu nih ya kasusnya ini karena beda agama itu, terus kalau misalnya dalam aturan Islam kan nggak boleh yang beda agama ini, benar-benar nggak boleh. Iya. Nah, akhirnya diputuskan pakai pernikahan secara Katolik. Oh. Secara Katolik. Tapi ya bapak gue masih tetap dalam muslimnya, tapi tetap ada ya itu syarat-syaratnya itu. Makanya waktu kalau aku diceritain sama bapak ibu dulu sih, waktu pernikahannya itu ada banyak sesinya. Benar-benar ada sesi tanya jawab sendiri, ya itu sendiri sama momennya, lalu bapakku ada sesi sendiri, lalu berdua ada sesi sendiri, lalu ada perwakilan sama keluarganya juga ada sesinya sendiri, baru dikumpulin jadi satu ada sesinya sendiri. Jadi ada banyak apa ya, kayak bener-bener sesinya satu Ada satu. ya ada banyak lah. Ya dia bikin ya ribet, yang bikin ribetnya beda agama sih itu sih yang menurut aku itu. Cuman kalau kata ilmu sih selebihnya sih aman-aman aja ya. Ya dinikmati aja waktu sekeributannya itu kan ujung-ujungnya juga bakalan senang juga kan. Makanya kayak jadi waktu kayak pernikahannya itu jadi lama banget waktu di gereja tuh, kayak dari jam 10 sampai jam 2 atau jam 3 gitu. Iya karena ada sesi-sesinya itu, sesi tanya jawabnya itu. Jadi kayak baru sebelum bisa udah kayak ditanya-tanyain dulu sama romonya di hari sebelum hari aja tuh mereka nih udah kayak konsultasi terus sama romonya, jadi gimana-nya. Gimana gitu ya. Iya, soalnya kan ya emang iya satunya beda agamanya kan emang ya begitu lah. Ya Iya. akhirnya ya harus urus di lingkungan dulu sama ketua lingkungannya situ, terus habis itu ngurus sama gerejanya sendiri, ngurus sama romonya, baru terus juga akhirnya ya bisa jalan itu semua. Ya makanya kayak aku ngeliat dari pengalaman orang tua ini kayak ada ribet juga ya beda agama ini. Aku masih ada yang pengen gitu, tapi kalau emang citakan emang nggak tahu ya. Nah, emang citakan emang bakal dipaksain semua ya kan. Iya sih. Tahu sih kalau bisa ya Namanya ada suka, namanya ya sama cinta. ada cinta ya biasa aja ya. Nah suatu pendidikan itu tuh berapa bulan? Berapa ya? Seminggu ya kali. Seminggu doang. Nah, Seminggu doang. Aku berapa ya? Seminggu doang guys. Aku ini berapa ya? 2-3 bulan. Aku 2-3 bulan aja sempat digantung bro. Salah. Sempat digantung bro. 2 bulan gue digantung, baru sebulan akhirnya dia deketin kayaknya seingat gue. Kalau lu bro? 3 bulan. 3 bulan. Bro, lu keren banget bro. Enggak suka. Seminggu doang. Nah, Seminggu doang sudah jadi. seminggu jadi. Berarti mereka kok mereka si dia mikirnya seminggu doang. Iya sih, Forel dia mikirnya seminggu doang. Forel balik. Forel gua ketemu langsung nembak. Ternyata dia mikir, ya udah gua kasih waktu mikir. Oke. Sebenarnya sebelum lu nembak itu sebenarnya lu udah tahu orangnya belum? Udah kenal belum? Belum sih. Belum. Belum. Berarti lu kenalan terus nembak langsung. Ya enggak langsung nembak. Maksudnya kan kayak ya bareng diam malam dulu lah gitu. Maksudnya kayak saling ngobrol-ngobrol satu sama lain dan lain-lain. Hitungannya PDKT singkat langsung nih. Gua langsungan dia mikir. Langsungan banget. Iya langsung banget. Keren banget. Jujur gue juga bingung kenapa dia mau gitu loh. Iya. Dia cuma singkat doang ya. Iya singkat banget. Iya. Nyamannya jadi. Iya sih, iya sih. Kalau lo sendiri kan ini out of the topic dulu nih. Gimana nih? Karena kita nih beda sekolah ya, lo sama dia. Lo ada kesulitan nggak atau gimana? Kesulitan banget sih. Pertama pertama kan ya karena tugas banyak dan lain-lain, mau buat universitas ya beda universitas juga kan, beda jurusan, jadinya nggak ada waktu dia fokus belajar, aku fokus belajar. Udah gitu yang kedua kan kalau mau ke hari
hari Minggu nih, hari Minggu kan biasa gereja biara. Masa Iya. gua kan gereja Katolik? Iya. Kan bingung nanti pas terima host pas makan hosti dan lain-lain gua kemana? Masa gua diem doang? Iya sih. Kalau lo sendiri nih, nakal dukanya satu sekolah itu apa? Suka dua itu sekolah. Iya. Jadi kalau misalnya marah-marahan, misalnya lagi waktu berantem nih, kan kelihatan banget nih kan saling lihat gitu kan. Jadi kan kayak mau samperin atau enggak kayak jadi nambah akrab doang. Cuman kalau sebelumnya sih ya suka aja kan, jadi lebih sering ketemu kan kalau ya kenapa kan. Terus habis itu juga kalau ada masalah langsung cepet bisa cerita kan, langsung ketemu. Jadinya ya mending gue satu sekolah sih. Kalau lu? Kalau gue sendiri sih ya sama kayak teman sih. Mungkin ya ini lagi sibuk gitu ya kan. Jadi jarang sekarang bisa ketemu. Terus bahkan ya kayak kemarin gue ada tanding di Jogja gitu. Bahkan sekolah aja nggak sempet, jajaran juga jarang karena kan gue sendiri sibuk ya dengan. Nah kalau beda sekolah ya susahnya ya mungkin itu sih. Karena ya jarang, kalau misalnya lagi sibuk masing-masing ya kayak cuma seperlunya aja gitu kegiatannya gitu. Ya cuma yang seperlunya, nggak bisa ketemu, nggak bisa call gitu. Tapi kan yang penting kan kalau seandainya kita udah nikah nanti kan ya kita bakal bareng-bareng kan. Iya. Tapi mas sekarang ini malah kendalanya ini di beda sekolah ya, bukan beda agama. Mungkin bisa jadi karena beda sekolah, lebih karena sekolah ya. Karena beda sekolah kan jadi jarang ketemu, jadi susah ketemu. Sedangkan kan kalau seandainya kamu beda agama kan masih bisa diakalin, masih bisa masih bisa lebih ke arah jodoh ke arah mana dan lain-lain kan masih oke, masih nggak apa-apa. Itu dia, berarti beda agama ini bukan halangan teman-teman. Santai Santai aja. aja bro. Yang halangan ini beda sekolah, awas awas. Jadi kan memang apa? Beda agama, beda apa? Peduli amat. Nanti bisa di konsultasi. Apalagi Konsultasi. dari agama kita juga nggak ada yang mempersulit ya untuk Nggak ada yang mempersulit banget. nikah beda agama. Nikah beda agama sih nggak masalah. Yang mana? Kok malah kaget ya, ternyata beda sekolah ini malah Lebih susah justru. Iya, ternyata kendalanya ini lebih besar daripada beda agama nih. Jauh lebih besar ya. Soalnya juga ya, gue udah tau, tak pikir beda sekolah tidak semengerikan itu. Nggak tahu lebih mengerikan daripada beda agama. Iya. Ya, itu dia. Ya, mungkin gitu aja kali ya. Iya. Podcast kita kali ini mungkin bisa bertemu di podcast selanjutnya. Ya, Bisa jadi podcast selanjutnya mungkin kita mau bahas apa? Bahas agama lagi. Mungkin bisa jadi beda agama lagi. atau bisa berhubungan lagi Kendala hubungan ini Bisa jadi kendala hubungan nih ke depannya nih. Iya. See you di next podcast. Oke, see you.